Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Sudirman MPD PhD, Sikuat MA. Yang kami hormati Bapak Pembina HMJ PGS Ebonem FIP UNM periode 2025-2026, Bapak Muhammad Ihsan Sukarya SPD MPD atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak narasumber Dr. Haji Sabel Sakaria SPD MPD, dosen LB UPP PGS Ebonem FIP UNM. Yang kami hormati Bapak narasumber Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Bapak Dr. Andes Mursalam MPD. Yang kami hormati Bapak narasumber Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bone, Bapak Andi Muhammad Salam Milo AK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pembukaan dialog pendidikan HMJ PGS Ebonem FIP UNM periode 2025-2026 Jumat 4 Juli 2025 dimulai. Acara pertama pembukaan oleh Master of Ceremony yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Asmara. Dengan ini dipersilakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan himne haji. Hadirin dimohon berdiri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah. Sehingga pada hari ini Engkau masih mempertemukan kami dalam kegiatan dialog pendidikan. Yang kami hormati Kakanda Majelis Pendamping Organisasi HMJ PGS Ebonem FIP UNM periode 2025-2026. Yang kami hormati Kakanda Ketua Umum HMJ PGS Ebonem FIP UNM periode 2025-2026. Yang kami hormati perwakilan biro-biro kampus dan tamu undangan yang sempat hadir serta yang kami banggakan peserta dialog pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena tak henti-hentinya memberikan kita nikmat kesehatan,
nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini itu mendapatkan pahala bagi kita semua. Diwakili oleh Sekretaris UPPPSD Bone dalam hal ini Bapak Dr. Andes Haji Sudirman MPD PSD. Yang saya hormati para narasumber yang sempat hadir dan mempersamai kita pada hari ini. Jadi yang pertama adalah Bapak Dr. Haji Sabil Zakaria SPDMPD. Kemudian yang kedua yang saya hormati Bapak Dr. Andes Nur Salam MPD dari Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Kemudian yang saya hormati juga narasumber selanjutnya adalah Haji Sabil Zakaria SPDMPD, dalam hal ini adalah dosen LB UPPPSD Bone. Dan saya banggakan adik-adik panitia, para pengurus dan seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sekretaris UPPSD Bone membuka dialog pendidikan HMJ guna mahasiswa jurusan PSD Bone dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengangkat tema peran pendidikan dalam mencapai tujuan bangsa, pendidikan untuk masa depan. Perkenalkan, saya Astrian Putri, staf Departemen Diklat HMJ PGSD Bone FIP UNM yang akan memandu acara kita pada hari ini. Narasumber kedua, Bapak Dr. Andes Nur Salam MPD selaku Sekretaris Dinas Pendidikan. Selanjutnya, narasumber PRD Kabupaten Bone dengan mitra kerja Dinas Pendidikan. Baik, jadi di tengah-tengah kita sudah ada narasumber hebat yang tentunya akan berdialog bersama kita semua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammad SAW. Yang amat kita hormati Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bone. Saya katakan dengan kebiasaan menyebut Sulawesi Selatan. Ya, Kabupaten Bone, Bang Dini ya, Masya Allah. Itu ya. Yang ketiga, masalah yang terkait dengan kemajuan teknologi. Di zaman saya kuliah tidak pernah terbayangkan bahwa kelak ada namanya AI, ada namanya internet, ada namanya ini banyak hal. Ternyata itu mempengaruhi pendidikan sehingga yang tidak bisa beradaptasi dengan teknologi akan ketinggalan, pasti muncul masalah lagi. Itu muncul masalah karena tiga hal itu pasti membawa masalah. Hari ini kalau ada pendidik atau guru kita tidak bisa menjalankan komputer dan internet, sama dengan sebutan orang dahulu kita mengatakan pol betulono. Dulu kalau orang mau diantar pergi menikah, dicatat, lo disuruh mati ke. Tanpa maka di keluarga anak itu lupa desa pol betulono. Berarti tidak bisa menulis, berarti dia harus jempol. Nah hari ini kalau guru tidak tahu internet dan komputer, pol betulono. Karena seluruh aktivitas kita berkaitan dengan teknologi. Kemudian slide berikutnya untuk mengantar kita diskusi. Apa sebetulnya filosofinya pendidikan kita? Sudah disampaikan tadi oleh Ketua Panitia. Apa filosofinya sebetulnya? Yang pertama bahwa pendidikan itu proses pewarisan nilai. Tidak bisa dipungkiri. Nilai-nilai kebaikan itu diwariskan melalui pendidikan. Yang kedua, upaya memaksimalkan potensi. Ini untuk ilmu pengetahuannya. Nah, dua-duanya harus berjalan. Nah, yang sering bermasalah hari ini adalah proses pewarisan nilai. Karena dia mau mewariskan nilai kebaikan, sementara kebaikan dia tidak miliki. Kalau kita mau mewariskan sesuatu yang kita tidak miliki, itu namanya tidak waras. Hari ini kita mau mengajarkan kebaikan, tetapi kebaikan itu tidak dimiliki oleh gurunya. Maka kebaikan itu tidak bisa diwariskan. Anak-anakku sekalian yang calon pendidik,
maka milikilah kebaikan itu sebelum jadi guru. Karena adik-adik kalau misalnya guru berdiri depan kelas saja, cara berpakaian saja itu sudah memberi inspirasi pada anak-anak kita. Cara bertutur kata, cara ini seterusnya. Itu yang sehingga guru ini istilahnya adalah digugu dan ditiru. Cara menulis di papan tulis saja, kalau ada guru yang super cerdas, kemudian karena saking cerdasnya otaknya cepat jalan, di panah kiri turun, naik lagi panahnya ke atas, turun lagi panahnya ke bawah. Coba perhatikan catatan anak-anak, pasti panah-panah juga. Ya. Jadi memang ini, makanya secanggih apapun teknologi, keberadaan guru depan kelas tidak akan bisa tergantikan. Karena yang bisa mewariskan nilai itu adalah manusia. Teknologi tidak bisa mewariskan nilai. Seperti canggihnya sekarang kita bisa berinteraksi melalui layar, tetapi layar tidak bisa mewariskan nilai, hanya bisa mewariskan informasi. Nah, selanjutnya mungkin yang slide terakhir untuk menjawab pertanyaan tadi. Bukan slide terakhir, berikutnya lagi. Ya, ini. Ya. Kalau pendidikan dibangun itu ada 3 tiang besar. Ada 3 tiang besar. Dan ini harus berjalan seiring. Yang pertama adalah peningkatan mutu. Peningkatan mutu itu muara akhirnya adalah harkat dan martabat manusia. Jadi mutu itu dikejar dalam rangka sebetulnya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Bagaimana jadinya kalau kita nanti tidak bisa menguasai teknologi? Kita hanya menjadi konsumsi teknologi. Hari ini belum ada handphone produksi Indonesia. Belum ada, semua dari Cina, dari Amerika. Kita sering mendengar belum ada produk produksi mobil milik Indonesia, semua dari Jepang, dari Amerika. Jadi sebetulnya peningkatan mutu pendidikan itu muara akhirnya adalah harkat dan martabat manusia. Ya, peningkatan mutu yang dimaksud ini mutu guru, mutu siswa, mutu sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua, peningkatan akses, kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara. Baik akses yang dimaksud itu baik dari sisi keterjangkauan, dari sisi jarak, maupun keterjangkauan dari sisi pembiayaan. Dan alhamdulillah hari ini untuk jenjang pendidikan dasar ya, untuk sekolah negeri, saya kira tidak ada beban-beban pembiayaan untuk belanja operasional. Yang mungkin terbebani bagi masyarakat itu adalah belanja personal, sepatuna, wajuna. Meskipun sekarang pemerintah daerah sudah menganggarkan seragam untuk yang kelas 1 SD dan kelas 2 SMP. Tapi untuk belanja operasional itu sudah ditanggung pemerintah. Ini dalam rangka peningkatan akses. Sebetulnya muara akhirnya adalah keadilan sosial. Dan pembagian pendidikan pilihan itu adalah peningkatan tata kelola. Muara akhirnya adalah good governance, kepemerintahan yang baik. Iya. Dan ini harus berjalan seiring. Apa yang kita lakukan hari ini adalah menopang 3 tiang ini yang kita lakukan. Seluruh anggaran kita yang kita kerahkan hari ini adalah dalam rangka 3 tiang ini. Mutu kita perhatikan, akses kita perhatikan. Iya. Meskipun kami tidak bisa mungkin bahwa jumlah anak-anak yang tidak sekolah di Bone akan besar. Anak-anak tidak sekolah itu ada 3 macam kelompoknya. Kelompok yang pertama tidak pernah sekolah. Kelompok yang kedua pernah sekolah tapi berhenti DO. Dan kelompok yang ketiga tamat di salah satu jajan tapi tidak lanjut. 3 kelompok ini yang menghasilkan angka hari ini 17.000 anak-anak kita yang tidak sekolah. Ini menjadi masalah besar. Saya kira itu dulu untuk mengantar diskusi kita sebagai gambaran adik-adik sekalian. Dan di dalam pendidikan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pendidikan itu adalah pewarisan nilai. Selanjutnya